Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di pertemuan 2 mata kuliah aplikasi basis data kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar langsung dari Comenpromnya nih, gimana caranya masuk ke dalam MariaDB, gimana caranya kita bikin database, gimana caranya kita create user, gimana caranya kita create table, terus ngasih hak akses user terhadap database yang kita bikin. Kita mau tahu kan gimana caranya? Jadi kalian jangan skip video materinya ya, karena ini akan bergantung juga terhadap tugas kalian. Kalau misalkan kalian gak nonton full materinya, kalian gak bisa ngerjain tugas yang akan saya berikan. Oke, langsung kita cek videonya. Oke teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi basis data pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan ini yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari MySQL dan MariaDB. Yang pertama, MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL. Jadi SQL itu merupakan bahasanya yang nanti akan kita pakai. Yang kedua nih, sedangkan ada pengertian dari MariaDB. Di sini MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang sebelumnya berkontribusi untuk database MySQL. Jadi sebelumnya database yang digunakan itu masih database MySQL. Nah, seiring perkembangannya mulai dari versi 5 titik berapa itu yang digunakan di sini adalah database MariaDB. Yang kedua, apa itu Comenprom? Yang akan kita pakai di sini nanti juga aplikasi Comenprom. Comenprom di sini adalah baris perintah penerjemah atau baris perintah yang dieksekusi ke sistem operasi yang sudah disediakan oleh Microsoft. Jadi setiap kalian udah install Windows, otomatis kalian di laptop itu udah ada Comenprom. Oke, kita langsung ke Comenpromnya aja. Sebelum ke langkah pertama, yang pertama harus kalian lakukan adalah yaitu otomatis kita harus mengaktifkan XAMPP yang udah kalian install kemarin. Kalian start di modul Apache sama MySQL aja, udah yang lain gak usah di start. Habis itu kalian close aja, baru kalian buka CMD-nya. Sini ada beberapa cara untuk membuka Comenprom. Pertama, yang paling ribet di sini ada bisa klik start, terus di sini cari sistem Windows. Karena di sini saya kan pakainya Windows Home, jadi di sini pakai bahasa Indonesia. Di sistem Windows di sini ada tinggal klik prom perintah. Jadi bahasa Indonesianya Comenprom udah kalian tinggal klik. Udah hasilnya kayak gini. Atau cara kedua, kalian bisa ketik di sini langsung aja CMD. Udah langsung muncul di sini. Kalian bisa juga buka jalankan sebagai administrator. Tinggal klik yes kalau ada notifikasi, udah di sini juga kebuka. Yang ketiga, cara yang ketiga yang paling gampang. Kalian klik Windows R aja. Kalian klik tools yang berlogo Windows plus R. Nah, di sini kalian tinggal ketik CMD terus di OK. Udah, ini juga bakalan kebuka. Langkah selanjutnya, ketika CMD kalian terbuka, kita harus masuk ke drive C, tempat penyimpanan instalasi XAMPP kita yang kemarin. Caranya gimana? Kalian tinggal ketik aja CD spasi C titik 2 sama garis miring. Garis miringnya itu garis miring ke kanan ya, bukan garis miring slash. Biasanya garis miring slash ke kiri. Setelah kalian ketik ini, kalian tinggal enter aja. Nah, di situ
Kalau udah ada tanda kayak gini berarti kalian udah masuk ke drive C. Setelah itu kita akan masuk ke MariaDB. Kalau misalkan kita mau masuk ke MariaDB, scriptnya itu ketik 2 exampp slash, beda sama slash yang tadi, ini beneran slash, miringnya ke kiri bukan ke kanan. Ketik 2 exampp slash mysql slash bin slash mysql titik exe. Terus kalian ketik 2 lagi, tutup, spasi, strip u, ini artinya username. Untuk username yang manual yang udah dari sananya itu pasti username-nya root dan strip p, karena passwordnya nggak ada, karena kan kalau misalnya manual kita nggak bikin password kecuali nanti kita di create user dengan password. Nanti kita belajar di selanjutnya. Setelah udah kayak gini, untuk masuk ke MariaDB kalian klik enter password, di sini keluar, kalian enter aja lagi karena kan tadi kita kan nggak masukin password. Nah, di sini kita udah masuk ke MariaDB. Tuh, ada tulisan welcome to the MariaDB monitor. Nah, di sininya untuk mengetik selanjutnya di sini akan ada depannya MariaDB. Berarti ini kita udah ada di dalam MariaDB. Setelah kita masuk dalam MariaDB, kemudian apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama, kita akan belajar untuk menampilkan database apa yang ada di dalam MariaDB. Nah, perintahnya gimana? Perintahnya adalah ketik show spasi databases. Jangan lupa setiap perintah yang ada di sini setelah masuk MariaDB itu semua kemungkinan akan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, setelah kalian ketik show databases di sini, untuk melihat database kalian klik enter. Nah, di sini udah ada database yang udah ada di dalam MariaDB. Di sini ada DB latihan 1 yang kemarin saya bikin, ada information schema, MySQL, ini semuanya yang biasanya udah ada di sini doang yang udah saya bikin yang DB latihan 1. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari lagi setelah melihat database? Selanjutnya kita akan menggunakan database atau memasuki database. Apa yang di sini kita akan gunakan? Di sini kita akan menggunakan database MySQL dulu. Caranya gimana untuk masuk ke MySQL? Untuk masuk ke database itu kita menggunakan perintah use. Jadi di sini ketik use, ketik nama database yang ingin kalian pilih. Di sini kita akan masuk ke database MySQL. Dan jangan lupa selalu beri tanda titik koma di akhir perintah. Terus kemudian klik enter. Nah, di sini ada database change. Dia tulisannya MariaDB dalam kurung MySQL. Kita udah masuk ke database MySQL. Selanjutnya, setelah kita udah masuk ke database MySQL, di sini kita mau ngelihat siapa aja sih user yang ada di dalam database MySQL, siapa aja yang bisa akses database ini. Caranya gimana? Untuk melihat user yang ada di dalam database, ketikkan perintah select user, koma. Setelah select user ada lagi yaitu host from database-nya apa, MySQL titik user. Jangan lupa tanda titik koma. Setelah kayak gini kalian tinggal enter. Nah, di sini ada nama-nama user yang bisa mengakses database MySQL. Di sini ada user root, user PMA, user root lagi. Di sini ada user 2. User 2 ini nanti yang akan kita tambahkan. Nah, karena tadi ada database sama user yang berbeda dari kalian,
sebelumnya udah saya hapus dulu, sekarang jadi sama kan kayak kalian nih, nama database dan semua usernya. Lanjut, kita akan mencoba membuat user. Gimana caranya? Tinggal diketik create kalau mau buat user. Create user. Apa yang mau kita bikin nama usernya? Pakai string, jangan lupa petik 1. User 1, jangan di spasi ya. User satunya, petik 1 lagi untuk nama usernya. Add, dimana kita bikinnya localhost, hostnya. Petik 1 tutup. Terus jangan lupa ditutup dengan titik koma. Nah, sini udah tinggal di enter, keluar query oke, berarti kan udah kebuat usernya. Lanjut aja dulu, kita bikin user 2 dengan perintah yang lain. Create user 2, jangan pakai spasi. Add localhost. Apa yang beda di sini? Kita tutup dulu, tapi kita lanjutin. Belum tutup dulu, tapi kita lanjutin identified by 1, 2, 3, baru ditutup dengan titik koma. Kita enter, query oke. Jadi user 1 sama user 2 ini udah kebuka. Nah, bedanya apa sih ini script yang pertama sama yang kedua? Script yang pertama itu kita bikinnya tanpa password, jadi kita masuk sama tuh kayak tadi root, jadi min p nya kita nggak isi. Tapi kalau misalkan kita mau masuk ke user 2, kita masuknya strip p nya itu kita isi dengan 1, 2, 3. Mau dicoba dulu. Untuk nyoba masuk dengan user 1 atau user 2, di sini kita exit dulu dari user root. Perintahnya cuman exit titik koma. Nah, di situ ada by. Di sini kita masuk lagi ke exampp bin mysql/bin/mysql titik exe min u username-nya tadi kita pakai user 1. Nah, gini aja udah bisa nih. Nah, welcome to MariaDB monitor. Di sini udah MariaDB non. Kita udah masuk dengan menggunakan user 1. Kalau misalkan nggak ada password, min p-nya juga boleh nggak kalian inian ya, nggak boleh kalian nggak ketik. Nah, gimana caranya kalau nih kita mau masuk ke user 2? Kita exit dulu kayak tadi, exit titik koma. Kita masuk ke exampp pakai user 2. exampp/mysql/bin/mysql titik exe strip u username-nya kita pakai user 2. Strip p kita coba kalau misalkan ini kita nggak pakai password ya. Nah, sini harus pakai enter password. Kalau misalkan kita masuk pakai user root kan tadi tinggal di enter aja ya. Tapi kalau misalkan ini kita enter, dia pasti error, aksesnya deny karena user 2 itu masuknya harus pakai password. Kita ulang lagi. Kita masukin password exampp strip bin/bin/mysql/mysql.exe ketik 2 username. Kita mau pakai user 2. Strip password. Kalian boleh ketik passwordnya langsung di sini atau kalian boleh enter dulu terus masukin password. Sini saya enter dulu passwordnya yang tadi udah kita bikin kan 1, 2, 3. Kita enter lagi. Nah, kita udah masuk ke dalam MariaDB pakai user 2.
Nah nih, selanjutnya coba kalian perhatiin deh. Kita kan tadi masuk pakai user 2 ya. Bedain sama user root yang tadi kita pakai. Yang user root itu merupakan user tertinggi ya. Hak aksesnya itu dia merupakan hak akses penuh. Nah, kalau misalnya user 1 dan user 2 ini kita belum ngasih hak akses. Coba kita tampilin nama database. Nah, kan beda user root dengan user biasa itu hak aksesnya beda. Gimana cara ngasih hak aksesnya? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Sekarang kita akan coba menghapus user terlebih dahulu. Karena ini kita masuk pakai user 2, kita exit dulu ya. Karena user 2 kan belum dikasih akses untuk merubah apapun di dalam database. Kita masuk lagi pakai user root yang merupakan user default atau user tertingginya. Kita masuk lagi pakai user root biasa xampp /mysql/bin/mysql.exe, ketik 2 lagi, strip username root, langsung enter aja, nggak usah diketikin password. Nah, sini kita udah masuk. Gimana caranya kita menghapus user yang tadi udah kita bikin? Cara menghapus user yang udah kita bikin, caranya dengan perintah drop user spasi user 1. Yang mau kita hapus adalah user 1, dimana @localhost. Tinggal ditutup perintahnya dengan titik koma, enter, query oke. Coba kita lihat beneran user satunya udah kehapus apa enggak dengan cara sama kayak tadi, select user host from mysql titik user, tutup perintahnya dengan titik koma. Nah, user satunya udah hilang kan, tinggal user 2 aja. Nah, lanjut. Setelah tadi kita udah belajar menghapus user, sekarang kita mau belajar untuk membuat database. Gimana caranya? Kalian tadi kan udah masuk melalui user root ya. Di sini kalian tinggal klik create database. Nah, ini create database itu untuk perintah untuk membuat database ya. Kalau tadi user kan create user. Create database, namanya apa? db underscore latihan 1. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Udah gitu aja perintah untuk membuat database. Create database db underscore latihan 1. Tinggal di enter, query oke. Gimana caranya kita mau lihat database-nya udah kebentuk apa belum? Sama show databases. Udah tuh, db kita udah kebentuk dengan nama db underscore latihan 1. Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam db latihan 1 nih. Karena kita mau membuat tabel di dalam db latihan 1, otomatis kita harus menggunakan db latihan 1 dulu. Caranya dengan sama kayak tadi, use db underscore latihan 1. Jangan lupa jangan ada nama yang pakai spasi ya. Udah, jangan lupa ditutup, enter, database change. Kita udah masuk ke dalam database db latihan 1. Selanjutnya kita mau buat table. Kalau tadi create database buat database, create user untuk buat user, ini kita berarti create table dengan nama, kita mau buat table apa ya, misalkan mahasiswa, buka kurung. Dalam table mahasiswa itu kita mau ada fieldnya apa aja. Kemarin kita udah belajar nih field. Kita mau buat field name dengan tipe data char, value nya 8. Terus ada field nama,
tipe datanya varchar. Value-nya di sini taruh 40. Terus ada alamat, tipenya varchar juga. Misalkan kita buat 100 aja, kalau alamat kan panjang. Jangan lupa ditutup juga value-nya, kita kasih tanda tutup kurung lagi karena untuk nutup ini nih yang awal. Terus jangan lupa tutup perintah pakai titik koma. Lanjut, kita enter aja. Nah, query oke, berarti kan tabelnya udah kebentuk ya. Kita lihat untuk mastiin dengan cara show table, buat ngeliat table. Nah, di sini udah ada tuh tables in DB latihan 1, ada table mahasiswa. Tapi nggak ada nih rincian yang tadi kita bikin, mahasiswa, nama, alamat. Buat ngeliatnya gimana, kita untuk ngeliat struktur tabelnya dengan cara dash table. Salah, dash MHS, nama yang tadi kita buat di tabelnya. Nah, di sini ada name, tipenya char, nama varchar, alamat varchar. Nah, satu lagi, misalkan kalian salah nih, kayak tadi dash tables, salah, muncul error. Kalian nggak usah keluar terus masuk lagi, kalian tinggal ngetikin perintah yang bener aja, dash MHS. Oh ya, dengan untuk melihat struktur dalam tabel mahasiswa ini, selain bisa dash, kepanjangannya juga bisa describe. Describe MHS. Sama aja sama DESC yang tadi, cuman ini lebih panjang aja kan. Nah, terakhir untuk materi di pertemuan 1 ini ada perintah untuk memberikan hak akses untuk user ya. Apa perintah untuk memberikan hak akses? Di sini kita coba aja langsung untuk memberikan seluruh hak akses kepada user 2. Gimana perintahnya? Perintahnya itu adalah menggunakan grant, GRANT. All berarti kan beri hak akses semua dalam database latihan 1 yang tadi kita buat, DB latihan 1. Terus apa? Titik bintang. Nah, bintang ini menandakan semua ya, semua yang ada di dalam DB latihan 1 tuh diberikan hak aksesnya kepada siapa? User 2. Kita berikan akses di mana user 2 at localhost. Jangan lupa ditutup dengan tanda titik koma. Udah, query oke. Oke, selanjutnya setelah tadi kita terakhir materinya itu tentang hak akses atau grant, kita buka slide pertemuan kedua. Di latihan soal minggu kedua kita kerjain bareng-bareng, karena untuk soal yang kalian tugas minggu ini akan saya buat sendiri ya. Kita buka CMD-nya. Disarankan untuk membuka baru kan di sini. Yang tadi kan udah saya tutup, tinggal dibuka, kesampingin aja biar kita bisa lihat soalnya. Oke, masuklah ke dalam poin kedua, masuklah ke dalam MariaDB menggunakan user root. Jangan lupa masuk ke drive C-nya dulu, yaitu dengan cara cd/c/terbalik. Udah masuk, baru kita langsung masuk ke
exampp nya. Caranya petik 2 exampp slash mysql slash bin slash mysql .exe. Petik 2 tutup. Pas username-nya kita pakai kan yang tadi user root-nya disuruh. Username-nya root, langsung di enter aja, nggak usah pakai strip P biar langsung masuk. Udah, poin kedua. Yang ketiga, tampilkan daftar database yang ada pada MySQL. Kita pakai dulu use databases. Use database-nya apa namanya? Use MySQL ya tadi. Udah, setelah kita masuk dalam MySQL, kita show databases. Nah, poin ketiga udah, tampilin nama daftar database. Langsung ke poin 4, tampilkan daftar user pada MySQL. Gimana? Select, bukan show ya, dia kalau misalkan table pakainya select. Select kalau misalkan user maksudnya pakainya select user, koma host from MySQL titik user. Oke, langsung ditutup. Nah, di sini poin keempat udah langsung selesai nih. Kita udah nampilin daftar user. Langsung ke poin kelima, buat user baru pada localhost dengan nama nih masing-masing underscore coba 2. Jadi nih masing-masing kalian underscore coba 2. Nah, di sini pakai identified ya. Karena di sini dengan password nih 12345. Oke, langsung kita bikin create user. Namanya apa tadi? NIM 12137448, NIM saya D3 underscore, yang pertama kan coba 2. Setelah buat namanya, kita bikinnya di mana? Hostnya at localhost. Petik 1 tutup, jangan lupa tutup perintahnya dengan titik koma. Enter, query oke. Berarti kan udah selesai yang poin ke 5. Nah, saya lupa bikin password pakai identified ya. Kita drop dulu aja usernya. Drop user. Namanya apa tadi yang kita bikin? 12137448. Terus underscore coba 2 ya tadi. Coba 2 at localhost. Kalau kalian belum sampai sini jangan sampai salah ya, nanti langsung aja ke identified-nya. Ini saya hapus dulu, udah dihapus. Saya bikin ulang. Create user 12137448 underscore coba 2. Petik 1 dimana at localhost, petik 1 tutup, identified by, masukin passwordnya 12345, jangan lupa ditutup perintahnya. Oke, poin 5 udahan buat user dengan password. Poin ke-6 buat user baru tapi tanpa password. Jadi tinggal create, lebih mudah dia create user. Nama usernya 1216 kalian, 12137448 underscore coba lagi tanpa password ya. Tapi jangan lupa ini ditambahin add-nya di localhost. Udah, tinggal tutup perintah, query oke. Setelah itu, setelah poin ke-6 selesai, poin ke-7 tampilkan kembali daftar user pada MySQL. Nah, 2 user ini udah bener belum nih? Udah bener kita create belum tadi? Kita tampilin lagi. Select user host from mysql.user.
enter. Nah, ini udah ada lagi nih yang kita bikin di poin ke 5 dan 6 tadi itu. Udah, langsung ke poin ke 7. Tampilkan kembali daftar user. Oh, ini udah, berarti poin ke 8. Masih di dalam user root, buat database dengan nama db_name masing-masing. Langsung kita buat aja create database 1213, bener kan ya? Oh bukan, nama databasenya db_name udah. Habis itu kita tutup. Oke, query oke. Selanjutnya kita disuruh bikin tabel 1 dengan nama buku. Jangan lupa karena kita bikinnya di dalam database yang tadi kita bikin. Oh iya, ini saya juga lupa nih nambahin underscore coba ya. Nggak apa-apa deh, kita langsung bikin aja tabel buku. Berarti kita kan harus masuk ke dalam database yang tadi kita bikin dulu ya. Use db_name kalian, tutup. Udah, kita udah masuk ke dalam database. Baru kita bikin tabelnya dengan cara create table. Create table apa tadi? Buku. Fieldnya apa aja? KD buku. Itu kalian gak usah besar kecil ya, kecil-kecil semua aja. KD buku, terus spasi, tipe datanya apa, char, terus value nya 5, field selanjutnya ada judul, tipenya varchar, value nya 40, terus kemudian penulis, tipenya varchar, value nya 35, kemudian penerbit, ini hilang kan, penerbit varchar 35 ya, penerbit varchar 35, tutup kurung value, tutup kurung create yang tadi ya, table, langsung ke tutup perintah. Kita enter, bener apa enggak, query oke. Berarti udah terbuat. Selanjutnya kita disuruh bikin table lagi nih, satu lagi dengan nama katalog. Sama aja kayak tadi, create table apa, katalog, kurung buka, fieldnya kode, tipenya char dengan value 6, kemudian ada satu lagi fieldnya nama, tipenya varchar, value nya 30, tutup value, kemudian tutup create, tutup perintah, tinggal di enter, query oke. Udah, kita udah nyelesain poin ke 9 untuk buat dua table. Yang 10, tampilkan daftar table yang ada pada database db coba. Berarti kan tinggal daftarnya doang ya. Kalau daftarnya doang berarti tinggal show tables. Nah,
Nah, sini udah tuh, udah ada buku sama katalog. Beri hak akses penuh database db underscore nih masing-masing underscore coba kepada user ini masing-masing underscore coba 2. Oke, berarti kita menggunakan grant ya. Hak akses penuh database db berarti grant all on db underscore 12137448. Ini nggak pakai coba lagi ya di saya ya, tadi kan saya lupa cobanya. Beri hak akses penuh grant all on db 12137448 karena all dia titik kemudian bintang, itu all berarti semua table diberi akses. Tuh diberikan kepada siapa? Kepada user mana tadi? User nih masing-masing underscore coba 2. Tuh 12137448 underscore coba 2. Udah ditutup. Jangan lupa itunya usernya ada di mana, hostnya localhost. Tinggal ditutup perintahnya, enter. Kita udah ngasih akses ke user tadi ya yang coba 2. Poin 14 selesai, tinggal poin terakhir. Poin 15 tampilkan daftar database pada NIM masing-masing underscore coba 2. Lanjut ke poin terakhir, tampilkan daftar database pada NIM masing-masing underscore coba 2. Berarti kan kita keluar user yang tadi kan, user root. Saya keluarin aja tadi, saya Windows R lagi, masuk ke drive C dulu, cd c.2 slash terbalik exampp slash mysql slash bin slash mysql.exe. Ketik 2 strip username nya kita pakai yang 12137448 underscore coba 2. Passwordnya tadi kan 12345. Udah tinggal di enter aja. Kita udah masuk ke dalam user ini masing-masing underscore coba 2. Poin terakhir tinggal tampilkan daftar database. Your databases. Satu koma. Udah di sini cuman ada db 12137448 karena akses yang diberikan kan tadi cuma ini doang kan, yang lain-lain belum ada. Selesai deh latihan 2. Tinggal latihan untuk tugas pada pertemuan ini yang akan saya berikan ya. Oke, selesai pertemuan 2 kita. Pertemuan 2 kita itu memang agak lama ya, karena materinya juga agak-agak banyak. Jangan lupa kerjain tugas kalian. Untuk tugas kali ini saya akan langsung kasih tugas kalian di MyBase kalian. Jadi kalian tinggal cek ruang tugas saja, terus download filenya yang saya berikan. Terus jangan lupa dikumpulin sebelum tenggat waktu pengiriman tugasnya ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.